Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilmi, NIM 2521105. Di mana di sini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi jaringan komputer di Windows Server 2012. Yang pertama yaitu IP statis, yang kedua DHCP server, yang ketiga FTP server, yang keempat DNS server. Yang pertama yaitu konfigurasi IP statis. Langkah pertama, kita pastikan sudah masuk ke server manager terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke local server. Dan di local server ini sudah terdapat yang di bawahnya yaitu internet, dan di bawahnya itu ada keterangannya. Kalau seperti ini sudah IP versi 4 dan IP versi 6. Ini sudah aktif. Kalau kita mau melakukan IP static di Windows Server 2012 seperti ini, kita klik pada bagian ini, pada bagian Ethernet di DHCP ini. Dan di sini sudah tampil jendela baru di Ethernetnya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih Properties, dan ini sudah nampak. Dan kita pilih versi 4-nya. Dan saat ini kita menggunakan yaitu IP versi 4. Kemudian kita klik, kita pilih Properties. Di sini ada dua pengaturan. Dan di sini kita tulis secara otomatis. Dan secara otomatisnya ini yaitu DHCP IP address client. Kita pilih yang di bawahnya. Kalau kita yang pilih di atas itu, kita tidak bisa mengkliknya yang ini. Kalau kita yang klik yang bawah, baru bisa melakukan pengaturan IP address-nya. Untuk melakukan pengaturan IP address-nya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan jaringan seperti WiFi atau jaringan dari HP atau hotspot-nya. Di sini kita masukkan sebagai contoh, misalkan 192.168.50.5. Untuk subnetnya 2255.255.255.0. 192.168.50.1. DNS-nya kita bisa sesuaikan dengan jaringan yang kita gunakan, 888. Dan ini ditetapkan tidak berlaku karena ini sesuai dengan jaringan yang kalian gunakan, seperti jaringan WiFi di kos atau di rumah atau hotspot dari HP masing-masing. Kemudian kita OK-kan. Kita close. Kemudian kita pastikan apakah IP address-nya sudah kita pasangkan itu sudah jalan atau tidak. Kita klik kanan dari Ethernet, kita pilih status, kita lihat detailnya. Dan ini sudah masuk. Dan ini sudah berhasil. Kemudian kita cek di local server. Kalau sudah jalan, maka dia akan berubah otomatis ke IP address yang kita sudah masukkan tadi. Kalau di manajer server kita sudah berubah seperti ini, maka tandanya penukaran IP static kita sudah berhasil. Yang kedua yaitu DHCP server.
Sebelum melakukan konfigurasi DHCP, maka kita harus install DHCP-nya. Dimana itu installnya di add yang ini. Kemudian kita next, kita pilih di sini DHCP server, add features, continue, dan kita next. Kemudian di sini kita install. Dan kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Dan kalau sudah selesai, barulah kita close. Karena di sini kalau sudah ada tanda seru, di sini mengklik konflik DHCP konfigurasinya dan commit, baru close di sini. Dan ini dia DHCP-nya setelah terinstall. Barulah kita bisa mengkonfigurasikannya. Di mana itu konfigurasinya ada, kita terus, lalu kita klik DHCP. Dan ini ada nama komputer kita klik, ada tipenya. Kemudian kita klik kanan, kita pencet newscope, kemudian kita next, kemudian kita buat nama SCOS barunya dengan nama kita masing-masing, bisa juga dengan nama yang lain, bisa juga. Dan deskripsinya kita buat DHCP server saja. Kemudian kita klik next. Kemudian kita isikan IP address awal dan di bawahnya dengan IP address akhirnya. Kemudian kita klik next. Dan di sini ada excluded-nya. Dan di sini tidak IP address-nya yang tidak boleh dipakai oleh si klien. Kemudian kita klik next. Dan ini waktu peminjaman atau waktu sewanya. Kemudian kita next. Dan di sini kita punya IP address. Kalau DNS ini boleh diisi dan boleh tidak. Karena di sini saya ada IP address DNS-nya, maka di sini akan saya isi. Kemudian kita klik add. Jika muncul seperti itu, maka kita klik yes dan dia akan berpindah ke bawah. Kemudian kita akan
pilih next lagi. Dan untuk wings sama seperti sebelum-sebelumnya, kalau ada isi, kalau tidak cukup next kan saja. Kemudian kita next lagi, kemudian finish, dan ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan menceknya. Di sini kita isi IP address yang sudah kita buat yang di awal tadi. Subnet masknya jangan lupa juga diisi, dan itu terisi secara otomatis. Kemudian kita oke. Kemudian close. Kemudian kita last checkingnya, kita menuju ke command from. Kita ketikkan ipconfig. Kalau sudah seperti ini, yang seperti yang awal kita buat tadi IP address-nya, berarti ini konfigurasinya sudah berhasil. Yang ketiga yaitu FTP server. Kemudian kita masuk ke manajer server. Kemudian kita pilih FTP. Kita masukkan ke new list. Kita masukkan username, password. Dan IP server connection. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik yang nomor 3 paling bawah, dan kita next. Begitu juga dengan ini. Kemudian kita oke, kita kemudian agree. Kemudian kita masuk ke tool. Selanjutnya tambahkan versi under usernya dan centang red dan writer. Selanjutnya membuat folder yang akan di-share nantinya pada klien, dan di sini saya membuat folder pada drive Seattle.root. Kemudian tambahkan sheet name sesuai yang Anda gunakan, letakkan pada tempatnya folder yang dibuatnya. Isi IP Unix sesuai dengan IP yang dipakai di Windows servernya, dan pilih author dan checklist keduanya, serta cek create dan create untuk bagian authors, allow access to extract role of user. Kemudian kita finish. Kembalikan ke server manager, pilih output rules dan klik new rule, pilih port dan klik next, lalu pilih add location port. Di sini next saja. Next. Bagian nama isi sesuai dengan nama kalian, dan deskripsi opsionalnya boleh diisi, boleh tidak. Lalu diklik finish.
Yang keempat yaitu DNS server. Langkah pertama yang kita lakukan itu kita klik Enrollers and Feature. Kita pastikan kita kalau sudah mengkonfigurasikan API Class untuk DNS di sini. Kemudian kita next. Pastikan nama server dan API address kita sudah benar. Kalau sudah, kita klik tombol next. Kemudian di sini kita pilih dengan DNS server. Kemudian kita klik add features, kemudian next. Kemudian kita install. Kalau instalasinya sudah selesai, kita bisa close dan kita lanjutkan. Kita klik tools, kemudian kita pilih DNS. Di sini ada DNS Manager yang bisa kita gunakan untuk mengelola DNS. Kita klik Canonizen, kemudian kita next, kemudian kita next. Kita pilih sini IPv4, kita next, kemudian kita network ID dari IP kita yang sudah kita pakai. Kemudian kita next, kemudian kita pilih version kayak gini, kemudian kita next, dan kemudian kita finish. Dan di sini sudah terbentuk sebuah SoundWebPost DNS Manager. Karena di sini sudah ada SOA dan MNS-nya. Kemudian kita sebuah forward locon zone. Kita klik kanan, kemudian klik new zone, kemudian kita next, kemudian kita beri nama di sini, terserah kita. Kemudian kita pilih next, kemudian kita di sini next juga, next lagi, dan kini finish. Dan di sini sudah terbentuk Nakula dari Mataram Mitoha. Kemudian kita tambahkan tinggal record untuk lain. Kita pilih di sini dari Mataram tadi yang kita bikin nama. Kemudian kita klikkan www, kemudian saya tujukan kepada record Nakula tadi. Dan begitu juga untuk yang lainnya. Kemudian kita bisa update. Kalau kita mau ngetes, kita bisa menggunakan command from. Kemudian kita ping dulu.
Pinakulas seperti yang apa kalian bikin nama tadi, maka kan di sini. Kemudian di enter dan sini sedang berjalan. Kemudian sudah bisa. Kemudian kita ping www. Nama yang kita bikin tadi, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita klikkan juga yang kedua yang tadi. Di sini saya ketikkan tadi FTP. Dan yang kalian bikin, maka itu yang kalian akan ketikkan. Kemudian kita enter dan kemudian exit. Sekian dari penjelasan konfigurasi DNS dari saya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang Windows Server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.